Salam. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Urapilah kami dan sertailah kami Tuhan, supaya apapun yang kami pelajari pada hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Dan ajarilah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Teks firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15 sampai 21 di bawah tajuk Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dan tema kita pada hari ini berita gembira. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan dia daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 21, ayat terakhir, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kira-kira menurut kita apakah berita gembira yang disampaikan Tuhan kepada Abraham di dalam teks kita pada hari ini? Saya percaya meskipun saya tidak menjelaskannya, kamu sudah tahu berita apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Sebab melalui pembacaan kita pada hari ini, kita sudah tahu berita apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi meskipun kita sudah tahu, kita tetap mencari tahu apa message yang penting dari berita gembira yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Mari kita masuk di dalam isi-isi penting di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Teks kita pada hari ini secara umumnya membahas soal perjanjian yang dibuat Tuhan di antara dia dan Abraham. Tujuan Tuhan membuat tanda perjanjian kepada Abraham adalah untuk mengingatkan generasi atau keturunan yang akan muncul dari Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah.
perjanjian yang dibuat Tuhan ini benar-benar menjadi berita gembira bagi Abraham dan Sarah yang sudah lanjut usia. Perhatikan berita gembira yang disampaikan Tuhan secara pribadi kepada Abraham di ayat yang ke-15. Saya bacakan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nama Sarai diubah Tuhan menjadi Sarah, supaya dengan nama itu Sarah dan Abraham dapat mengenang akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Selain daripada itu, nama Sarai yang diubah menjadi Sarah juga dijadikan tanda atau lambang perjanjian Tuhan. Tetapi Tuhan bukan sekedar mengubah nama Sarai menjadi Sarah, melainkan Tuhan sekaligus mengubah kehidupan Sarah dengan cara memberikannya seorang anak lelaki sebagai tanda perjanjian atau sebagai generasi penerus keturunan. Perhatikan ayat yang ke-16, saya bacakan. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Melalui ayat 16 ini, ternyata berita gembira yang disampaikan Tuhan kepada Abraham bukan sekedar berita biasa, tetapi berita yang luar biasa, sebab dari Sarah akan lahir atau muncul raja-raja dan bangsa-bangsa. Singkat cerita, setelah Tuhan menyampaikan berita ini kepada Abraham, Abraham pun tunduk dan tertawa di dalam hatinya. Perhatikan ayat yang ke-17, saya bacakan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa, tentu kita juga seperti Abraham yang tunduk dan tertawa apabila di usia tua tiba-tiba ada berita gembira yang disampaikan kepada kita yang mustahil bagi kita terjadi. Abraham tunduk dan tertawa sebab di dalam pikirannya timbul kemustahilan yang tidak mungkin baginya. Coba bayangkan, Abraham sendiri sudah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, dan Sarah sendiri dinyatakan mati haid. Oleh sebab timbul banyak persoalan di dalam pikiran Abraham, Abraham pun akhirnya mengubah pemikirannya supaya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi tanda perjanjian tetap diberikan Tuhan kepada Ishak yang akan dilahirkan Sarah dan bukan kepada Ismail. Perhatikan ayat yang ke-18, saya bacakan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan keyakinan kepada Abraham yang ragu-ragu. Sila perhatikan ayat yang ke-19, saya bacakan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kita teruskan di ayat yang ke-20, saya baca. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja
dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun Ismail diberkati Tuhan supaya beranak cucu dan memperanakan 12 raja dan akan menjadi sebuah bangsa yang besar, namun tetapi janji Tuhan tidak berubah. Tanda perjanjian tetap diberikan Tuhan kepada Ishak dan bukan kepada Ismail. Perhatikan ayat 21. Saya bacakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanda perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Ishak adalah tanda perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dan tanda perjanjian inilah yang menjadi berita gembira bagi Abraham dan Sarah yang sudah sekian lama menantikan anak tetapi belum ada. Tetapi kali ini mereka mendapat berita yang menggembirakan hati daripada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, janganlah ragu-ragu meyakini atau meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Percayalah sungguh-sungguh tanpa ragu, sebab firman Tuhan itulah berita gembira yang berkuasa yang dapat mengubah apa yang mustahil bagi manusia. Ingatlah, bukan yang menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa dapat mengubah hidup kita, tetapi firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita. Sebab itu apabila kita mau berubah, percayalah bahwa perubahan itu terletak pada firman yang disampaikan kepada kita dan bagaimana kita meresponi firman itu dengan iman dan keyakinan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah setiap firman yang disampaikan kepada kita. Sambutlah dengan sukacita dan dengan keyakinan, sebab setiap firman Tuhan yang kita sambut dengan sukacita dan keyakinan akan menjadi berita gembira yang akan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Oleh itu, beritakanlah firman Tuhan supaya banyak jiwa yang diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.